Pernah nggak sih kalian udah upgrade audio di mobil kalian, tapi waktu ngeplay audionya kok masih berasa kurang enak gitu ya? Yo Rangers, welcome back to SM YouTube channel. Bersama gue, Andre. Udah lama nih gue nggak ada di YouTube channel ini ya. Buat kalian yang nonton atau ngikutin channel SM dari 2020. So, oke Rangers, di video kali ini gue mau bahas tentang codec. Pernah nggak sih kalian udah upgrade audio di mobil kalian, tapi waktu ngeplay audionya kok masih berasa kurang enak gitu ya? Padahal sistem audio yang kalian tambahin nih, headphone-nya tuh udah bener gitu. Tapi suaranya masih ada butek-butek gitu. Kenapa ya? Nah, ini dia nih yang mau gue bahas. Kita kupas tuntas tentang Bluetooth codec ini nih. Oke, basicnya Bluetooth codec, codec Bluetooth, bebas dia mau nyebutnya apa ya. Dia itu adalah translator. Jadi dia itu translator dari suatu file untuk mengirim audio maupun video. Nah, kalau konteks kali ini kita bahasnya tentang yang audionya ya. Jadi walaupun kalian mainin file video, pasti dia juga ada codec untuk audionya. Fungsinya itu sebenarnya dari tiap codec ini dia punya cara kerja masing-masing, dan terutama kita bisa ngebedainnya paling signifikan dari bitrate codecnya. Oke, yang pertama ada SBC codec. SBC ini subband codec. Jadi si SBC ini punya jangkauan bitrate sampai 328 kbps. Sampai, jadi tergantung juga dari filenya ya. Berapa besar filenya, kemurnian dari filenya. Karena semakin murni filenya, biasa bitrate itu semakin tinggi. Oke, jadi basically kelebihan dari si codec SBC ini, dia itu kompatibel hampir ke semua handphone dan semua device gitu. Bisa dibilang dia codec yang fungsional, nggak ribet, nggak muluk-muluk, dan it works gitu. Dia bisa dipakai, nggak jelek, tapi dibilang bagus banget juga nggak. Ya udah, dia bagus aja. Kekurangannya ya buat kalian para pecinta musik yang suka denger musik tuh, tiap frekuensinya tuh mungkin detail gitu ya. Terus ngedenger rekaman tuh bener-bener rekaman tuh aslinya banget gitu. Ya pasti suaranya bisa jadi secara powernya tuh kayak powernya kurang keluar. Ya mungkin karena ada cancellation atau mungkin karena ada banyak faktor lainnya, karena dia tidak lengkap begitu. Next, nomor 2 nih ada si AAC, Advanced Audio Coding. Jadi si AAC ini adalah format kompresi or dekompresi audio yang dirancang buat memberikan kualitas suara yang lebih bagus, yang lebih efisien karena teknologinya yang lebih updated. Spek bitrate-nya si AAC ini, itu dia paling tingginya up to 256 kbps. Loh, kalah dong sama si SBC. Nah, ini dia nih. Karena dia punya teknologi yang lebih up to date. Gue juga nggak ngerti ya bumbu rahasia apa yang dibuat sama pembuat codec ini. Kalau kalian pengen tahu nih, yang buat codecnya dia nih. Ini perusahaan ini. Jadi kalian bayangin, kalau misalkan secara equal bitrate si AAC misalkan 192 kbps, si SBC ini 192 kbps, itu AAC lebih tinggi hasil suaranya dibandingkan si SBC. Jadi AAC intinya suaranya lebih bagus gitu, lebih jernih dengan spek yang sama dibandingkan SBC. Oke aja ngerepotin editor langsung megang kertas ya kan. Jadi kelebihannya pakai si AAC apa sih? Ya sebenarnya mungkin kalau kita pakai AAC ini dia kan terintegrasi sebagai codec basicnya si Apple ya. Jadi mungkin kalian juga kalau Android user bisa disetting ya, tapi gue nggak tahu semua Android atau enggak. Mungkin kalian bisa cek spek HP kalian. Terus kita juga harus ingat nih, walaupun kita pakai iPhone, codec yang kita pakai udah AAC, tapi kalau misalkan device yang kita pakai sebagai receiver ya, penerimanya itu belum support AAC, jadi sama aja bohong gitu. Sebenarnya fungsi-fungsi aja, tapi nggak akan optimal. Kenapa? Karena dari iPhone ngirim ke head unit AAC, tapi head unitnya nggak kompeten baca atau mengolah si AAC. Jadi dia akan mengconvert, dia akan mentranslate isi codecnya ke codec yang dia bisa sendiri. Jadi efeknya pakai iPhone ya nggak gitu berasa. Deh, lanjut yang ketiga.
Ini ada aptX. Jadi aptX ini format kodek yang dikembangkan oleh Qualcomm. Oke, kalian tahu Qualcomm nggak? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Canda. Google dong. Pakai aptX akan lebih bagus nggak daripada AAC atau mungkin SBC dari yang sebelum kita bahas? Mungkin. Karena memang dia dirancang specifically untuk efisiensi menggunakan Bluetooth. Jadi emang up to date dikembangkan untuk itu. Nah, buat si aptX ini bisa bekerja, si kedua perangkat pengirim dan penerima. Jadi jangan lupa device yang untuk memainkan musiknya dan receiver yang menerima musiknya gitu ya. Itu harus sama-sama mendukung aptX. Buat HP yang support si aptX ini lumayan banyak ya, mostly HP-HP Android dan nggak tahu juga ya kalau misalkan speknya spek rendah atau spek tinggi, tapi sih kurang lebih kayak si Samsung, Xiaomi, Sony itu mereka udah udah support. Jadi kalau kalian tertarik minimal 3 HP itu dan kalian suka, beli ganti langsung. Buat apa denger lagu pakai aptX? Waduh. Next, yang terakhir bisa bilang last. Anjay, so Inggris banget ya. Last yang terakhir, nggak perlu gitu ya sih pengulangan kata. Last itu kan terakhir. Oke, yang terakhir nomor 4 ada LDAC. Ini juaranya si kualitas. LDAC itu adalah lossless digital audio codec. Lossless. Gue 3 kali itu. Gue cuma ngomong lossless aja udah cukup menjelaskan banyak hal gitu. Yang kebedain si LDAC ini dia punya spek bitrate paling tinggi up to 1000 kbps. Nih ngomong-ngomong tentang kodek LDAC yang dibuat sama Sony, berhubungan juga sama head unit yang ada di dunia audio mobil nih. Nggak semua head unit high-res yang ada di car audio itu kompeten untuk mainin LDAC. Kenapa? Kalau brand-brand lain mungkin bisa mainin tapi nggak dari Bluetooth. Mungkin dari flash disk atau dari hard disk yang kita colok. Tapi yang wireless ini sekarang baru si Sony. Seperti yang bikin kodeknya itu sendiri. Jadi kalau kalian tertarik misalkan, gue audiophile banget nih bro, gue pengen bisa mainin kodek yang bisa menuhin bitrate paling tinggi dari file-file musik yang gue punya tapi melalui platform wireless Bluetooth gitu ya. Kalian bisa upgrade pakai si head unitnya Sony. Tipenya yang mana aja? Nih kurang lebih yang udah bisa nih ada di sini nih. Oke Rangers, jadi sekarang kalian tahu ya, dengan kita mengupgrade sistem audio mobil, tapi player dari head unit mobil kita nggak di-upgrade, belum tentu menjamin semua-muanya akan langsung jadi kayak dewa gitu. Walaupun, gue udah habis 20 juta, 30 juta, head unitnya nggak di-upgrade, kelupaan, atau mungkin nggak dikasih tahu, atau mungkin nggak ada tujuan ganti ke sana, atau mungkin belum tahu ini, ya makanya ada video ini, gitu. Nah, bisa jadi suaranya masih butek gara-gara head unitnya juga belum di-upgrade. Oke, mohon diperhatikan baik-baik ya Sam Rangers ya. Didengarkan baik-baik. Diperhatikan juga sih karena harus dipikir pakai ini. Jangan telan mentah-mentah. Kalau sistem audio mobil kita pengen memainkan recording terbaik seperti aslinya dengan menggunakan Bluetooth dari HP ke head unit, harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan nggak butuh, seperti biasa sesuaikan dengan dompet kalian, kebutuhan kalian dan karakter gitu. Karena balik lagi kalau kita ganti head unit mungkin kodeknya jadi bagus tapi karakternya nggak cocok gitu ya. Contoh misalkan kita ngomong deh Sony, Alpine, Kenwood, Pioneer, setiap dari brand-brand itu kan punya karakter masing-masing. Mungkin salah satunya ada yang lebih galak, ada yang lebih berpowerful, ada yang lebih lembut, ada yang lebih detail tapi suaranya jadinya flat atau kayak gimana. Itu harus dipertimbangin lagi. Oke Rangers, kita udah sampai di ujung obrolan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kodek sepenting itu untuk kalian perhatikan dipakai sehari-hari dalam kehidupan kalian? Apakah ternyata tidak penting? Ya udah lupakan saja, tapi jangan di dislike, tetap di like ya konten ini ya. Oke Rangers, sampai sini saja. Jangan lupa supportnya terus ya. Like, comment, subscribe, udah pasti. See you on the next video. Lupa nih closingannya Rangers, udah lama biasa pemanasan. Aduh. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. See you on the next video.